menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif hadza billahi syaitan jami' masyayikhina mu'allimina Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para ustadz, para hujjaj, segenap para sesepuh dan juga jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang sabar. Berikut ini ada di halaman 31, yaitu tentang sabar. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi bid dharain amin. Faslun fis sabri 'alal masaibi. Ini adalah sebuah pasal menjelaskan tentang sabar terhadap sabar dari segala macam musibah. Akhraja Syaikhani anna bintan lahu, mengeluarkan siapa dua orang syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya seorang anak perempuan lahu, anak perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsalat ilaihi, telah mengutus anak perempuan itu kepada Nabi, tad'uhu, mengundang Nabi, wa tukhbirhu, dan mengabarkan Nabi. Apa kabarnya? Innabnaha, sungguhnya annabnaha, sungguhnya anaknya perempuan, anak perempuan itu cucu Nabi, maksudnya fil mauti, itu tetap dalam kematian. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrasuli, kepada utusannya, irji', kembalilah, pulanglah, ilaiha, kepadanya, kepada anakku, fa akhbirha, maka kabarkan kepada dia, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwa sesungguhnya Allah, hanya milik Allah lah apa yang sudah Allah ambil, dan hanya milik Allah saja apa yang sudah Allah berikan. Wa kullu syai'in, dan berupa segala sesuatu, indahu, itu di sisi Allah, itu bi ajalin musamma, tetap dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Famurha, maka suruhlah anakku ini, fal tasbir, maka hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan dia ihtisab, yaitu mengharapkan ganjaran. Pernah satu waktu putri Rasulullah, ada yang mengatakan, imam-imam yang mensyarahkan hadis ini, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan putri Rasulullah di sini adalah Zainab. Ada juga yang mengatakan adalah Ruqayyah. Ada beberapa putri Rasulullah. Kalau Zainab berarti yang wafat waktu itu adalah Ali bin Abi Waqqas, karena Zainab dengan Abi Waqqas, Ali bin Abi Waqqas. Atau ada yang mengatakan Ruqayyah. Kalau Ruqayyah berarti di sini dalam hadis ini yang dimaksud adalah Ruqayyah yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Anaknya Abdullah bin Utsman bin Affan. Jadi banyak yang
mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah putri Rasul namanya Zainab atau Ruqayyah. Putri Rasul ini kemudian mengirim utusan, bilangin kepada Rasulullah bahwa cucunya meninggal. Nah, kemudian sampailah utusan itu kepada Rasulullah mengabarkan bahwa cucunya, anak dari anaknya Nabi, cucunya telah meninggal. Kata Rasulullah apa? Ya udah pulang, bilang kepada anakku, sesungguhnya apa yang sudah Allah ambil itu adalah milik Allah, dan Allah hanya milik Allah apa yang Allah berikan dan Allah ambil. Suruh anakku sabar dan perintahkan dia untuk ihtisab. Ihtisab di sini ini maksudnya adalah bersabar sambil mengharapkan ganjaran. Ada dalam hadis lain itu kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisaban dimaksud di sini adalah mengharapkan ganjaran. Disuruh oleh Rasulullah, udah bilangin suruh sabar, suruh ihtisab, suruh sabar, dan suruh dia berharap akan ganjaran kesabaran itu. Ada di sini yang disampaikan oleh Rasulullah, anna lillahi ma akhadha walillahi ma a'ta. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah ambil, dan hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Jadi semuanya kan sebenarnya semuanya milik Allah ini. Kita cuma dipinjemin sesaat aja. Anak itu milik Allah juga, bini milik Allah juga. Milik Allah cuma mahar berapa tuh? Maharnya juga dipakai berapa kali, maharnya berapa kali. Tuh bini milik Allah juga. Itu semua milik Allah. Maka kata Rasulullah, anna lillahi ma akhadha wa anna lillahi ma a'ta. Hanya milik Allah apa saja yang Allah ambil, dan hanya milik Allah apa saja yang Allah berikan. Di sini didahulukan annallahi ma akhadha, apa yang Allah ambil itu emang punya Allah. Apa yang Allah ambil. Padahal ya semuanya itu yang lebih dahulu kan memberikan. Kita diberikan oleh Allah, kemudian diambil lagi Allah. Udah habis waktunya, kemudian diambil lagi oleh Allah, dan itu ya memang semuanya milik Allah. Dengan pemahaman ini saudara, dengan pemahaman bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan kita cuma dipinjemin, maka gampang yang namanya sabar. Sabar itu diomongin mah gampang. Iya, diomongin gampang, teorinya gampang. Nanti prakteknya memang inda sadmatil ula. Ketika pukulan pertama itu kita harus bisa sabar dan harus ditanamkan ini. Tanamkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau inna lillahi ma akhadha wa inna lillahi ma a'ta. Cuma milik Allah, semuanya yang Allah kasih kepada kita milik Allah, dan sewaktu-waktu Allah ambil ya biarin aja, emang milik Allah. Nah, kita justru udah siap apa belum diambil? Artinya waktu kita dipinjemin itu udah bener belum kita ngurusinnya. Namanya dipinjemin mobil, masa bensin kagak diisiin lah, pajak suruh orang juga ya suruh bayar. Pinjemin mobil ya pajaknya diurusin, kemudian juga bensinnya ya servisnya, begitu juga anak, kemudian juga apapun yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya punya Allah, kita cuma dipinjemin. Sewaktu-waktu Allah ambil ya memang sudah milik Allah, maka harus bersabar. Ini putri Rasulullah yang tadi disebutkan Ruqayyah atau Zainab, cucu Nabi meninggal dari putri Rasulullah yang disebut dalam hadis ini. Wal Bukhariyu, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, ma li abdil mu'min, kata Rasulullah, tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin idza qubidat sufiyuhu, ketika dicabut apa sufiyuhu, ay ruhu sufihi. Ini dibikin muannas karena yang dimaksud ada roh. Ketika dicabut roh dari kekasihnya min ahli dunia, yaitu dari keluarga dunia, tsumma tasabahu, kemudian dia bersabar, tidak ada bagi hambaku itu illal jannata, kecuali surga. Ini al-aswab, ini hadis qudsi ini kayaknya. Jadi kata Rasulullah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, bahwasanya tidak ada bagi hambaku yang mukmin ketika kekasihnya dicabut, ruh kekasihnya dicabut, baik itu anak, istri atau apapun yang dia sukai di dunia dicabut, kalau dia bersabar tidak ada balasan kecuali surga. Surga, apalagi anak yang masih belum balik, Pak. Anak yang belum balik itu tabungan.
Nanti dia di sana itu yang jaga pintu surga dan jemput kita untuk masuk dalam surga. Ini anak-anak yang meninggalnya sebelum balik. Maka dengan keyakinan tadi, dengan keyakinan bahwa semuanya memang punya Allah, Allah berhak buat ngambil sewaktu-waktu, Allah kasih kita dalam jangka waktu tertentu, ila ajalin musamma, maka sewaktu-waktu Allah ambil ya kita harus rela, kita harus sabar. Wa fi haditsin, dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi. Siapa orang yang ditimpakan satu musibah, falyadhkur, maka hendaklah dia mengingat musibatahu bi, yaitu musibahnya dia, bi bersamaku. Fa innaha, maka sungguhnya musibatun bi, musibah bersamaku, a'dhamul masaibi, adalah sebesar-besarnya musibah. Wa kana al-Qadhi Husainan, dan ada Imam Al-Qadhi Husain bin Akabir Aimatina, dari imam-imam kita, dari yang terbesar dari imam-imam kita atau pemuka dari imam-imam kita, akhadha min hada, mengambil dari hadis ini, kaulahu, akan ucapannya, alladzi aqarruhu alaihi, yang orang-orang menetapkan itu adalah dari Qadhi Husain. Apa perkataannya? Yajibu ala kulli mu'minin, wajib atas setiap mukmin, ayyakuna huznuhu, agar ada kesedihannya itu ala firaqin nabi, karena terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dunya, dari dunia, itu aktsara, lebih banyak, minhu, daripada kesedihannya, ala firaqi abawaihi, dibanding berpisah dengan kedua orang tuanya. Kama yajibu alaihi ayyakuna nabi, sebagaimana wajib atas seorang mukmin, atas seorang mukmin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi, itu lebih dicintainya, min nafsihi wa ahlihi wa malihi, daripada dirinya, keluarga, dan hartanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ini, bahwasannya hendaklah seseorang orang mukmin, kalau memang benar-benar mukmin, mukminnya dengan keimanan yang sempurna, maka kalau tertimpa musibah, ingat kalau dia ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal mati oleh istrinya, ingat itu belum seberapa, karena sesungguhnya yang paling berat musibah itu, a'dhamul masaib, musibah yang paling berat adalah ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan musibah yang berat, udah nggak ada lagi. Kalau ada Rasulullah itu tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada namanya pertentangan. Kita mau apa-apa datang aja, datang kepada Rasulullah. Ada pertanyaan atau ada masalah apa, ngadu sama Rasulullah. Ya walaupun pakai utusan dari tanah kusir, siapa utusan yang masuk, nggak semuanya ketemu ya nggak apa-apa, tapi bisa bertemu dan bisa mempertanyakan apa yang jadi masalah kita. Nah ini dua nggak ada, tinggal yang ada itu ya para pewarisnya Rasulullah. Ulama-ulama dulu, saudara, ulama-ulama dulu itu mengatakan bahwa berpisah dengan Nabi atau wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan musibah yang paling besar, di mana sudah tidak ada lagi pemimpin, sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar bisa menyatukan semuanya. Maka nggak heran setelah Rasulullah wafat itu banyak, ada yang ogah bayar zakat, ada yang ogah nurut sama Sayyidina Abu Bakar, ada yang ngaku nabi palsu. Banyak setelah Rasulullah wafat itu kemudian terjadi gejolak. Saat Rasulullah wafat itu yang takziah, yang ziarah itu 124.000 orang. Bayangin zaman itu ya, 124.000 orang. Itu yang kelihatan, belum yang kelihatan. Yang belumnya nggak kelihatan ya. Itu yang kelihatan 124.000 orang. Dakwah Nabi ya 22 tahun atau 23 tahun. 22 tahun atau 23 tahun ini sudah demikian banyak yang Nabi lakukan, mengislamkan banyak orang, 124.000. Ini merupakan sebuah kebesaran prestasi dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh itu ratusan tahun, pengikutnya berapa? 80 pengikutnya. Nabi Nuh itu kan umurnya kan 950 tahun, ada yang mengatakan 1100-an. Itu dakwah kira-kira 900 tahun.
Berapa pengikutnya? 80 orang. 80 orang itu yang ada di perahu, 80 orang. Itu ratusan tahun, 800 tahun. Nabi Muhammad waktu itu 23 tahun, dan saat itu yang takziah orang-orang Islam yang saat itu datang ada 124.000. Semuanya pada nangis ditinggal Rasulullah. Maka kalau kita ditinggal atau kena musibah, ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, maka ingat bahwa wafatnya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah itu adalah musibah yang terbesar buat kita. Sabda Rasulullah demikian. Ini artinya saat itu Rasulullah SAW ketika masih hidup mengatakan dawuh beliau yang ini, pesan-pesan beliau yang ini. Kalau kalian meninggal, ingat nanti kalian juga akan saya tinggal mati, kata Rasulullah gitu. Udah nggak seberapa, entar kalian tahu saya yang mati, kata Rasulullah begitu. Nanti kalau apa yang mati itu adalah a'dhamul masaib, itu adalah musibah yang paling berat. Nah dari sini hadirin, maka Qadhi Husain, yaitu seorang imam atau seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, mengatakan dari sini ini bisa kita ambil kesimpulan dan sama juga senada atau serupa makna apa yang dikatakan Rasulullah dengan makna hadis yang lain, yaitu siapa orang yang beriman kepada Rasulullah maka hendaklah aku lebih dicintainya dibanding dirinya, dibanding anak, dan juga dibanding hartanya. Artinya ditinggal mati anak, saat itu ditinggal atau kehilangan harta benda itu enggak seberapa, karena nanti akan ditinggal mati oleh Rasulullah. Ini senada dan selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah pada hadis lain. Musibah yang paling besar itu ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa fi akhara, dan dalam hadis yang akhir, innas sabru, sesungguhnya yang namanya sabar itu inda sadmatil ula, ketika pukulan yang pertama, tamparan yang pertama. Ai innama yuhmadu sabru, maksudnya bisa dikatakan terpuji apa sabru, sabar, inda mufa'ajaatil musibati, ketika tiba-tibanya atau kagetnya musibah. Wa amma fima ba'du, adapun pada waktu yang setelahnya, fayaqa'us sulhu tob'an, maka yang namanya rasa nyaman tob'an itu sudah alami. Wa min tamma, dan dari situ qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, yang bagi lil akhiri, seharusnya orang yang berakal itu ayyaf'ala bi nafsihi, dia melakukan dengan dirinya sendiri, dia melakukan awwala ayyamis saibati aw ayyamil musibati, pada waktu permulaan musibah hendaklah dia melakukan ma yaf'aluhul ahmaku, apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, ba'da khamsati ayyamin, setelah 5 hari. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu waktu pertama. Nanti kalau udah hari ketiga, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, udah bukan sabar lagi tuh, alami itu. Siapa sih tinggal mati sampai sebulan sedih? Nggak ada pasti. Pokoknya wajarnya itu ya 5 hari udah biasa lagi, udah biasa lagi. Apalagi tinggal orang laki ini. Iya. Ya paling cuma berapa hari kesedihan itu. Nah kalau udah seminggu, udah 5 hari saya sabar ditinggal mati, ya udah 5 hari mah yang udah wajar. Iya. Yang namanya sabar itu pertama, inda sadmatil ula. Ketika ada yang meninggal, kita ditinggal mati misalnya, sabar ya itu di situ, sabar itu pertama itu. Nanti kalau udah hari kedua, hari ketiga dan seterusnya udah bukan sabar lagi. Iya. Ganjaran sabar itu adanya ketika saat pertama kali ditimpakan musibah, kita sabar saat itu yang namanya ganjaran sabar adanya di situ. Inda sadmatil ula, ketika pukulan yang pertama atau tamparan yang pertama. Dari sini sebagian ulama ini berkata, orang mukmin yang berakal itu harusnya sudah melakukan atau sudah sama rasanya dengan orang bodoh, ketika orang-orang bodoh hanya tenang. Orang-orang bodoh baru bisa tenang setelah 5 hari, 6 hari musibah. Nah orang mukmin sejak yang pertama, hari pertama harus sudah tenang sebenarnya, karena dia punya Allah, karena dia yakin bahwa apa yang Allah ambil yaitu punya Allah juga.
Apa yang Allah ambil memang hak Allah, udah waktunya Allah cabut lagi, Allah ambil lagi, memang sudah seperti itu seharusnya. Yang disebut dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua ini akan kembali kepada Allah. Artinya memang milik Allah, ya Allah ambil. Memang punya Allah, bukan punya kita. Kita kan cuma dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, inna lillahi ma akhadha wa inna lillahi ma a'ta. Apa yang Allah ambil ya punya Allah, dan itu memang asalnya Allah yang kasih. Dengan keyakinan seperti ini, maka seorang mukmin, kita semua nih ya, amin, kita semua kan mukmin semua ya, ini harus bisa sabar sejak pukulan pertama, sejak musibah pertama. Itu saat itu juga kita harus bisa sabar, karena kita yakin, kita tahu bahwa itu semua milik Allah. Kemudian di sini wa fi akhara, dalam riwayat lain, inna darba 'alal fakhidhi, sesungguhnya memukul paha indal musibah, ketika musibah. Maksudnya memukul paha itu ya tidak ridho, maksudnya itu yahbatul ajra, bisa menghapuskan ganjaran. Gak boleh kita sampai teriak-teriak yang kemarin disebut dengan niyahah, kemudian sampai mukul-mukul, sampai merobek-robek baju atau merusak apa aja, gak boleh. Itu bisa menghilangkan pahala sabar. Wa warada fi haditsin, dan telah sampai dalam sebuah hadis, yaitu riwayat berikut, man qadama talatatan minal waladi. Man qadama talatatan minal waladi, siapa orang yang mengajukan akan 3 orang dari anak laki-laki, lam yablughul hunutha, yang belum sampai usia balik, kanu, maka ada anak-anak laki itu, salatah lahu, baginya, hisnan, sebagai orang yang menjaga, minan nari, dari api neraka. Ini yang tadi kita sempat singgung, sebagai tabungan nanti. Itu anak laki-laki yang belum balik, atau anak, semua anak, walad itu semua anak, walad itu semua anak yang meninggal sebelum balik, itu sebagai hisnan, atau sebagai penjaga dari api neraka. Maka jangan bersedih, jangan kemudian tidak ridho dan tidak sabar kepada ketetapan Allah. Faqala Abu Darda, maka berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, qadamtu itsnaini, aku telah mengajukan 2 orang anak. Qala, maksudnya anaknya sudah meninggal 2 orang. Qala, berkata wasnaini, dan 2 orang juga. Qala, berkata Abu Darda, inni qadamtu wahidan, aku telah mengajukan 1 orang. Qala, berkata wahidan, dan 1 orang lagi. Walakinna dzalika fi awwali sadmatin, tapi itu yang namanya sabar itu fi awwali sadmatin, pada awal yang pertama, pada awal musibah atau awal pukulan yang pertama. Jadi kalau sudah sehari 2 hari tinggal mati anak 1, anak yang pertama misalnya meninggal, gak lama anak yang kedua meninggal, anak ketiga, maka yang namanya sabar itu yang pertama. Kalau yang udah kedua ketiga ya udah biasa, artinya udah sering diberikan musibah itu, udah sering diberikan cobaan-cobaan itu, yang itu juga, maka yang namanya sabar dan disebut hakikat sabar yang sesungguhnya itu yang pertama. Yang kedua ketiga itu udah bukan sabar lagi, udah alami istilahnya, udah alami, dan sudah setiap orang pasti udah bisa bersikap dan udah bisa suasana hatinya itu sudah bisa diatur kalau sudah yang kedua, 3 dan seterusnya. Wa fi hadithi muslimin, dalam sebuah hadis Muslim, innal atfala, sesungguhnya anak-anak kecil itu da'amisul jannati, adalah penjaga-penjaga pintu surga. Ay hijabu abwabiha, maksudnya adalah penjaga-penjaga pintu surga. Yatalaqqa ahaduhum abahu, maka salah satu dari mereka itu akan menjemput abahu, akan bapaknya. Ini tadi kita sebutkan, anak-anak kecil itu nanti yang jemput bapak-bapaknya, yang menjemput orang tuanya di pintu surga, tabungan. Waqala, dan berkata abawaihi falyakhudh bithawbihi, maka berkata 2 orang bapaknya Ahad, falyakhudhu bithawbihi, maka kemudian dia mengambil bithawbihi dengan
pakaiannya, au qala biyadihi atau dengan tangannya. Fala yantahi hatta yudkhilahul jannah, maka tidak akan selesai hatta yudkhilahul jannah, sehingga memasukkan anak kecil itu akan orang tuanya al jannata, akan surga. Jadi itu anak yang sudah meninggal duluan, anak yang sudah meninggal di bawah usia balik, sebelum usia balik, ini sebagai tabungan, nanti jemput di pintu surga. Pokoknya megangin bapaknya atau megangin baju bapaknya, pokoknya dia nggak mau lepasin kalau itu bapaknya belum masuk surga. Dia ngerengek sama bapaknya supaya masuk surga. Dan ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat Allah, oleh para malaikat disaksikan, ini anak ngerayu bapaknya, dan ini anak bujuk bapaknya supaya bapaknya mau masuk surga. Ya masa bapaknya nggak mau masuk surga ya, ditarik-tarik itu bapaknya bajunya, atau ada yang mengatakan tangannya itu ditarik oleh anak yang meninggal sebelum balik ini untuk segera masuk surga. Nggak bakal dilepas kecuali sampai dia masuk surga. Wa fi khabari Muslimin, dalam sebuah hadis Imam Muslim, annahu mata, bahwa sungguhnya mati siapa, ibnun, seorang anak, li Abi Thalhah, yaitu anaknya Abu Thalhah, sahabat Abu Thalhah, min Ummi Sulaim, dari Ummi Sulaim. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, la yuhdithuhu illa ana, tidak ada yang menceritakan tentang kematian itu illa ana, kecuali aku. Falamma jaa, maka ketika telah datang, qarabtu ilaihi isya'ahu, maka aku mendekatkan kepadanya isya'ahu, akan makan malamnya. Fa'akala wa syaribah, maka dia makan kemudian minum. Tsumma tasanna'tu lahu, kemudian aku berbuat lahu baginya ahsana makanat, tasanna'at lahu, dia berbuat apa kepada tadi Abu Thalhah, ahsana makanat, apa-apa yang paling bagus untuknya, tatasanna'u, yang pernah dia perbuat qabla dzalika, sebelumnya. Fawaqa'a biha, maka kemudian terjadilah kepadanya. Falamma ra'athu, maka ketika melihat siapa Ummu Sulaim akan Abi Thalhah, qad syaba'a, sudah kenyang, wa asaba minha, dan sudah menimpanya. Qalat, berkata Ummu Sulaim, ya Aba Thalhah, ara'aita, wahai Abu Thalhah, apakah engkau tahu, law anna qauman a'aru wa riyatuhum ahlu baitin, bahwa jika seorang kaum a'aru itu meminjamkan ariyatahum, akan pinjam mereka, ahla baitin, akan seorang penghuni rumah, fatolabu ariyatahum, maka dia menuntut pinjamannya itulah pada mereka, ayam na'uhum, apakah mereka akan mencegahnya? Qala, berkata Abu Thalhah, la, tidak. Qala, maka berkata Ummu Sulaim, istrinya, fahtasib, maka sabarlah ibnaka, akan anakmu yang sudah meninggal. Faghadiba, maka marahlah Abu Thalhah. Wa ata ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, maka mengabarkan Abu Thalhah pada Rasulullah. Faqala barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahimu dalam malammu itu. Abu Thalhah sahabat, istrinya namanya Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini meninggal, anaknya meninggal, seorang anaknya meninggal malam yang pertama. Kemudian diberikan hidangan segala macam, itu biasa buat ini, buat suaminya. Nah, kemudian dibuat kiasan, wahai suamiku Abu Thalhah, coba kalau ada orang dikasih pinjaman, kira-kira boleh nggak orang yang minjemin ini ambil balik lagi barang yang dia pinjamkan? Ya iyalah boleh, orang itu punya dia, bukan punya kita. Nah, demikian juga anak kita itu juga milik Allah. Anak kita itu juga pemberian yang memang dulu Allah berikan kepada kita. Waktunya Allah ambil, ya memang sudah ketentuan Allah seperti itu. Ini diceritain oleh Abu Thalhah pada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengiyakan, dan Rasulullah mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkati kalian berdua. Ini hadis-hadis tentang musibah yang dialami oleh para sahabat, yang dialami oleh para Rasulullah. Bahkan Rasulullah, saudara,
Itu ketika putranya wafat, Ibrahim wafat, itu Rasulullah yang keluar air mata juga, nangis. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ini hadihi rahmatun. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada ibadihi ruhama, kepada hamba-hamba Allah yang punya rasa belas kasihan. Allah mengasihani orang-orang yang punya rasa kasihan. Jadi nangis ya boleh. Boleh kita menangisi musibah, boleh. Yang nggak boleh itu kan kalau sampai niyahah, sampai meratap, teriak-teriak, tidak ridho kepada takdir, tidak diperbolehkan. Wa ruwiya annabna Umar, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar dohika inda dabnihi, itu Ibnu Umar tertawa ketika di inda ibnihi, ketika mendam atau menguburkan anaknya. Fakila, maka dikatakan kepada Ibnu Umar, atadhaku, kenapa engkau tertawa? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, aradtu an argama syaitana, aku ingin menipu setan, ya, biar setan ditipu. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, ini waktu nguburin anaknya sambil ketawa. Biar apa? Biar setan dongkol, biar setan kesel. Jadi nggak ada sedih, nggak ada apa, dia ketawa. Ibnu Umar menguburkan anaknya supaya setan itu. Itu tadi dianggap ulama kalau meninggal. Itu yang sebagian ulama dia fitnah. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa disunnahkan sedih, karena kalau tidak sedih nanti munculnya fitnah. Iya, khawatirnya timbul fitnah, jadi omongan kemana-mana. Ini orang anaknya meninggal, ketawa-tawa. Bapaknya meninggal, kok malah senang. Maka disunahkan sedih, itu sedih yang disunahkan. Kalau teriak-teriak nggak boleh. Wa qala Abu Ali Ar-Razi, sahibtu al-Fudail, aku menyertai Fudail salatina sanatan, 30 tahun, ma ra'aituhu dhahikan, aku tidak pernah melihatnya tertawa, wala mutabassiman, tidak juga senyum, wala mustabshiran, dan tidak juga bahagia, illa yauma mata ibnuhu, kecuali pada saat mati siapa? Ibnuhu, anaknya Fudail, ala ibnuhu alayya, fakultu Ali, maaf, ibnuhu Aliyun, yaitu anaknya namanya Ali. Fakultu, maka berkata, aku berkata kepada Fudail, fidzalika, pada saat itu, fidzalika, dalam hal itu, maksudnya tertawa. Faqala, maka berkata Fudail, innallaha ahabba amran fa ahbabtuhu, maka sesungguhnya Allah itu menyukai satu urusan, dan aku juga harus menyukai urusan yang Allah pilih. Fudail bin Iyad ini nggak pernah senyum, kagak pernah ketawa juga, kelihatan mukanya senang aja itu jarang banget. Nah, kecuali satu waktu. Kapan itu? Ketika anaknya meninggal. Anaknya meninggal dia malah ketawa. Anaknya meninggal. Nah, orang-orang pada tanya, kok ente begitu senang banget meninggal? Ya, saya senang karena Allah udah ngatur ini. Ini urusan yang udah Allah atur, dan saya senang sama urusan yang Allah yang atur, Allah yang pilihin. Orang-orang yang sudah mengenal Allah tahu betul bahwa apa yang Allah pilihkan kepada kita itu adalah yang paling baik. Yang sudah Allah tentukan pada kita, bentuknya musibah, bentuknya pemberian, itu adalah yang paling baik, dan Allah sudah tentukan bahwa kita memang di situ posisinya, bahwa kita memang layak menerima itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban bentuknya musibah juga kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nggak bakal lebih dari kuasa atau kemampuan kita. Wa haka al-Yabi'iyyu an ibni Abil Hasan, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk sikap sabar kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.